Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul untuk belajar akan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan hidup kami dan terang bagi hidup kami Bapa. Dan kami mohon kiranya Engkau senantiasa pimpin dan tuntun langkah hidup kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan kami tidak melenceng Bapa dari jalan-Mu. Ampuni Bapa segala dosa serta kesalahan yang kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak. Kami sadar Bapa, kami bukan berarti apa-apa tanpa Engkau Bapa. Tetap pegang erat tangan kami Bapa, jangan pernah Engkau lepaskan. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarkan Engkau yang mengambil alih untuk memberkati kami dan berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah hidup adalah pilihan. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Tentu ayat ini tidak asing ya bagi kita semua, saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, hidup adalah pilihan. Kalimat ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Kita sudah sering mendengarnya atau bahkan kita sendiri juga sering mengucapkannya. Tapi sekarang yang menjadi masalah saudara, apa isi pilihan tersebut? Itulah yang kita harus bedah dengan jelas tentu saja. Pilihan yang biasa dimengerti oleh orang adalah bidang studi, pekerjaan, profesi, jodoh, ataupun domisili dan masih banyak lagi. Sedangkan bagi kita, pilihan kita hanya ada dua saudara, Tuhan atau dunia. Menjadi Kristen bukan berarti sudah memilih Tuhan. Apalagi kalau seseorang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Sejatinya dia tidak pernah memilih, otomatis Kristen. Ironis, banyak orang yang hidup masih di level ini. Mereka belum menemukan hidup dalam iman yang benar dan banyak orang berlabuh atau berparkir di level kekristenan semacam itu. Dan itu palsu, itu semu tentu saja. Hidup penuh dengan pilihan seperti bila salah memilih akan berakibat fatal, pilihan-pilihan dalam perkara sederhana atau kecil pun bisa berdampak besar. Sering kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan ini, sementara waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita, maka kehidupan akan keras. Tentunya kehidupan akan keras kepada kita ya saudara. Maka kehidupan akan keras kepada kita. Tetapi jika kita memilih keras pada diri kita, kehidupan tentu akan lunak pada kita saudara. Dan bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita, melainkan pilihan atau keputusan hidup kita. Saudara yang terkasih, sepanjang kehidupan ini akan ada begitu banyak pilihan hidup tentu saja. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki kesulitan, rintangan, tantangan yang tentu saja harus kita hadapi dan akan kita hadapi. Setiap kita berhasil melewatinya bukan berarti bahwa segala sesuatunya telah selesai, namun akan ada kesulitan baru, rintangan dan tantangan yang baru. Dan akan seperti itulah seterusnya. Namun jika kita bisa memecahkan setiap persoalan tersebut dan memilih dengan tepat setiap pilihan yang terbentang di hadapan kita, kita akan menjadi lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita bukan saja di bumi, tapi sampai pada kekekalan. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan saudara bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kasihnya tak pernah berkesudahan dan kuasanya tidak terbatas. Tetapi kita tidak bisa menyangkali bahwa Ia adalah Allah yang maha adil. Ia berlaku adil kepada semua orang. Keadilannya dinyatakan dengan cara membalaskan kepada semua orang menurut apa yang dilakukan orang itu. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 12. Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Juga pada ayat
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Terdapat dalam Galatia 6 ayat 7. Setiap kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai contoh, yang pertama, jika kita bersikap seperti Yunus, dapat kita baca dalam Yunus 1 ayat 1-3. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe, tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, "Aku tidak mau." Dan contoh yang kedua, seperti Musa pada kitab Keluaran 4 ayat 11-13. Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain. Dan contoh yang ketiga, seperti Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 8, dapat kita baca ya. Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulut Nabi Yesaya apa? Dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya. Yang dia tahu hanyalah satu, Tuhan telah memanggilnya dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Lalu, saudara, bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Yesaya? Atau kita cenderung seperti Yunus yang menghindar dari panggilan Tuhan karena tidak sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan? Atau kita malah seperti Musa yang selalu beralasan, entah itu karena kelemahan atau kesibukan, dan kita menunjuk orang lain untuk menggantikan tempat kita. Sejatinya Tuhan bisa tidak membutuhkan kita. Namun jika Tuhan memanggil kita, ini adalah suatu kehormatan, bukanlah beban. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, saudara. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya, maka kita pasti tidak akan menyesal. Walau mungkin teman dan keluarga kita menjauh dari kita karena pilihan kita ini, atau mereka memusuhi dan menghina kita, tetaplah bertahan. Ingat, kesempatan kita terbatas, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Amin. Terima kasih, saudara. Kiranya berkat kita semakin melimpah dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan menaruh di dalam hati dan pikiran kita, dan kita membagikan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mari kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap puji dan syukur. Engkau telah berbicara kepada kami semua di dalam firman-Mu dalam renungan saat teduh hari ini, bahwa kami harus punya pilihan dalam hidup ini, dan pilihan kami adalah Engkau dan kerajaan Tuhan yang kekal, yang nantinya kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam surga-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, firman hari ini menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu untuk tetap berpegang teguh pada Engkau Bapa, dan kami tidak akan lari ataupun melenceng dari jalan. Terima kasih Bapa, tetap kuatkan iman kami, tetap pimpin kami Bapa di dalam kehidupan yang semakin lama semakin keras ini. Kami yakin jikalau kami berjalan bersama dengan Engkau, semua tidak ada yang keras, semua akan terasa ringan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam renungan saat teduh esok hari. Biarkan kami senantiasa mendapat berkat-berkat rohani dari renungan saat teduh kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah bersama-sama mendengarkan renungan saat teduh hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan saat teduh esok hari. Tuhan Yesus memberkati.